Kembali di Kompas Siang bersama dengan saya Arizona Gali, Saudara. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 hari ini melanjutkan rangkaian pertemuan pada jalur keuangan di Nusa Dua Bali. Salah satu yang menjadi bahasan krusial adalah soal krisis pangan dunia yang diprediksi bakal makin parah menjelang akhir 2022. Kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. Selain krisis energi, dunia juga dihadapkan dengan krisis pangan terutama bagi negara-negara dengan ekonomi rentan. Dalam seminar di pertemuan G20 Jalur Keuangan Nusa Dua Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut per bulan Maret harga pangan sudah melonjak hampir 13% dan bisa melonjak hingga 20% pada akhir tahun 2022. Forum G20 diharapkan bisa menjadi jembatan solusi dari hasil diskusi bersama para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berbagai negara anggota. Informasi selengkapnya, Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani di arena seminar Jalur Keuangan G20 di Nusa Dua Bali. Selamat siang, Okta. Okta, sebenarnya pertemuan di Menteri Keuangan dan juga Gubernur dari Bank Sentral beberapa negara anggota di G20 ini berlangsung selama 2 hari. Apa poin pembahasan pada hari ini? Iya, Gali dan juga saudara, selamat siang. Ada sejumlah poin pembahasan yang memang dibahas dalam presidensi G20 Indonesia ini. Tetapi yang kami soroti kemarin banyak sekali dibahas adalah soal food insecurities atau kerawanan pangan. Ini merupakan satu dari sejumlah agenda besar yang memang dibahas dalam G20 jalur keuangan selain dari inklusi keuangan, digitalisasi maupun juga stabilitas ekonomi global. Kemarin terkait dengan kerawanan pangan pun juga masuk dalam high level seminar, diantaranya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga sejumlah Menteri Keuangan dari berbagai negara. Kondisinya saat ini, Gali dan juga saudara, Indonesia dan juga dunia ini tengah was-was dengan adanya krisis pangan dan juga energi. Paling parah lagi, kondisi ini tentu saja akan memberatkan bagi negara-negara dengan ekonomi rentan. Data menunjukkan bahwa kelaparan di dunia ini naik 2 kali lipat. Dari World Food Program, kelaparan akut melonjak dari 135 juta di tahun 2019 menjadi 276 juta di tahun 2022 ini. Penyebabnya tentu saja pandemi COVID-19, kemudian juga ditambah dengan kondisi invasi atau perang dari Rusia dan juga Ukraina yang membuat ekspor menjadi terhambat. Makanya harga pangan kita tahu saat ini cukup melonjak tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin dalam seminar di salah satu forum di G20 ini menyatakan bahwa di bulan Maret harga bahan pangan sudah naik di sekitar 13%, kemudian kondisinya menjelang akhir tahun ini juga bisa melonjak lebih tinggi lagi, bahkan bisa mencapai 20%. Sri Mulyani juga memproyeksi atau memprediksi bahwa kondisi di 2022 ini bisa saja tidak lebih baik dibandingkan dengan 2021 dan kondisi ini pun juga bisa terjadi bahkan hingga tahun 2023 dan juga seterusnya apabila tidak segera ditangani bersama-sama. Lebih lengkap kita dengarkan cuplikan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Today we are witnessing an alarming increase in global hunger. The war in Ukraine and worsening export restrictions exacerbate the effect of the COVID-19 pandemic, which result in supply-demand mismatch and supply disruption, which driven food prices to record level. World food prices jumped nearly 13% in March. This is also reaching to a new high and will likely rise even further, potentially up to 20% toward the end of 2022. Gali dan juga saudara, inilah yang terpenting bahwa kewaspadaan atau kekhawatiran dunia terhadap krisis pangan ini juga harus segera ditangani. Makanya kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap bahwa forum atau presidensi G20 Indonesia ini bisa menjadi jembatan bagi negara-negara anggota maupun juga negara lain untuk saling bantu, saling gotong royong untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi dan juga global, termasuk bantuan bagi negara-negara dengan ekonomi rentan. Tidak hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi kemarin Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen juga menyoroti adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian kemarin Janet Yellen juga menyatakan atau
mengatakan dalam seminar ada 3 upaya yang bisa dilakukan supaya bisa keluar dari krisis pangan. Di antaranya adalah negara G20 ini bisa menghindari kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dan juga bisa mencegah adanya praktik penimbunan pangan. Yang kedua, yakni pengembangan industri pertanian untuk mendorong ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, sama juga seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Janet Yellen berharap bahwa negara-negara G20 bisa saling bantu mengucurkan bantuan keuangan. Ini tentu saja bagi negara-negara dengan ekonomi rentan yang cukup berdampak besar akibat dari adanya perang Rusia dan Ukraina di situasi saat ini. Kerawanan pangan, Gali dan juga Saudara, ini juga diperparah dengan kondisi krisis pupuk yang juga saat ini tengah dialami, sehingga ini pun yang perlu solusi konkret dari presidensi G20 Indonesia untuk bisa menggerakkan negara-negara anggota maupun juga negara-negara lain untuk gotong royong sama-sama membantu untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi global. Gali? Okta, krisis pangan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan forum ini serta perang di Ukraina dan Rusia yang masih terus terjadi. Lalu sebenarnya seperti apa imbas dari krisis pangan yang akan dirasakan di Indonesia? Iya Gali, tentu saja dampak perang ini bisa kemana-mana, bahkan juga bisa terasa di Indonesia. Kekhawatiran-kekhawatiran ini cukup terasa begitu di negara kita, misalnya saja seperti kekhawatiran akan krisis pangan, krisis energi. Kita tahu harga minyak dunia juga semakin mahal, kemudian juga tingginya tingkat inflasi yang ini akhirnya membuat bank sentral mau tidak mau harus bisa menaikkan suku bunga acuan. Kemudian kalau kita lihat saat ini juga harga bahan pokok juga terutama yang impor ini semakin mahal, dan masa depan setiap negara, terutama mereka yang menanggung beban utang luar negeri ini juga semakin mengkhawatirkan. Apalagi kalau misalnya saat ini di tengah ketidakpastian, kemudian juga kurs yang tidak stabil, lalu apabila nantinya kurs lemah, lalu utang jatuh tempo, nah ini yang bisa berbahaya bagi negara-negara di dunia. Dan makanya kemarin di dalam forum G20 ini tentu saja semua menteri keuangan yang juga bertemu maupun juga gubernur bank sentral berharap perang ini bisa segera berakhir supaya kondisinya ini bisa lebih baik, kondisi global, stabilitas ini juga bisa lebih baik. Hasil FMCBG atau Finance Minister and Central Bank Governor, pertemuan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral, nantinya bisa kita lihat, bisa kita saksikan pada sore hari hasilnya seperti apa dari hasil 2 diskusi di 2 hari ini, kemudian juga dari hasil diskusi para deputi Gubernur Bank Sentral kemarin selama 2 hari ini. Kita nantikan apa saja kebijakan-kebijakan yang nantinya lahir dari presidensi G20 di Indonesia, terutama untuk menyelesaikan kekhawatiran akan krisis pangan. Gali? Baik, terima kasih Putri Oktaviani atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat bertugas kembali.